Angkatan Laut adalah kekuatan militer utama pemerintahan dunia yang bertugas untuk menjaga keamanan lautan, terutama dari gangguan para bajak laut. Mereka hadir di setiap wilayah yang ada di dunia One Piece dan membentuk markas cabang-cabang mereka di sana. Contohnya adalah markas Angkatan Laut G5 yang terletak di Dunia Baru dekat Red Line. Nah, dengan mendirikan markas cabang akan mempermudah Angkatan Laut untuk mengawasi pergerakan atau mungkin menangkap para bajak laut. Nah, di mata pemerintahan dunia, para bajak laut harus dimusnahkan karena dapat mengancam pemerintahan dunia yang mencoba untuk menentukan kebenaran harta karun One Piece, yang sepertinya akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan dunia kelak. Namun, di sisi lain ada beberapa petinggi Angkatan Laut yang pro dan kontra tentang pandangan tersebut. Karena Angkatan Laut memiliki moto keadilan. Tetapi hal ini yang membuat para admiral Angkatan Laut punya pandangan yang berbeda-beda tentang sebuah keadilan. Dan berikut ini merupakan perbedaan keadilan dari setiap admiral Angkatan Laut yang pernah menjadi admiral, sedang menjabat admiral, serta telah keluar dari Angkatan Laut. Nah, tetapi sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece. Yang pertama, Sakazuki Akainu. Nah, mantan Admiral Sakazuki Akainu ini kini telah terpromosikan naik jabatannya menjadi seorang Fleet Admiral. Akainu sendiri memiliki moto keadilan, yaitu keadilan yang absolut atau keadilan yang menyeluruh. Maksudnya adalah jika dia melakukan sebuah kejahatan, maka dia tetaplah jahat. Sesuatu yang hitam akan menghasilkan hitam. Pandangan Akainu tentang kejahatan harus dibasmi sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak menimbulkan kejahatan lagi di masa depan. Nah, contohnya saat tragedi Ohara. Ketika warga sipil Ohara yang mencoba melarikan diri dengan sebuah kapal kecil, Akainu tidak segan-segan meledakkan kapal tersebut. Lalu, pada saat terjadinya perang Marineford, ketika ada Angkatan Laut yang mencoba melarikan diri dan tidak ikut berperang melawan para bajak laut ketika itu, Akainu tidak ragu-ragu membunuh Angkatan Laut tersebut. Dan bahkan di akhir perang Marineford, Koby yang mencoba menghentikan peperangan juga diajar oleh Akainu. Namun beruntung, ketika itu Seng datang tepat waktu dan menahan pukulan magma dari Akainu. Yang kedua, Aokiji Kuzan. Kuzan yang merupakan mantan Angkatan Laut ini memiliki moto keadilan, yaitu keadilan yang malas. Nah, akibat dari perbedaan pendapat tentang sebuah keadilan, Kuzan lebih memilih keluar dari Angkatan Laut setelah dia kalah bertarung dengan Akainu. Sebab menurut Kuzan, pandangannya tentang keadilan adalah sesuatu yang disebut keadilan yang bisa berubah bentuk, tergantung dengan siapa kau berpihak. Nah, saat kejadian Ohara, ketika Akainu meledakkan kapal warga sipil yang berusaha melarikan diri, Kuzan yang melihat itu mengatakan jika dirinya tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Akainu. Nah, perkataan Kuzan tersebut merumuskan bahwa keadilan yang dianut oleh Kuzan tidak terlalu mendalam. Artinya, dia akan bertindak fleksibel ketika menanggapi sebuah kejahatan, tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Oke, lanjut yang ketiga, Kizaru. Dalam SBS volume 64, Oda Sensei telah memberitahu bahwa Kizaru memiliki moto keadilan, yaitu keadilan yang ambigu. Maksudnya adalah Kizaru masih memiliki rasa keadilan yang membingungkan. Paham keadilan yang dianut oleh Kizaru ini lebih cenderung dapat berbaur dengan jenis keadilan lainnya. Tetapi saat Kizaru berhadapan dengan para bajak laut, Kizaru berkali-kali diperlihatkan tidak memberikan ampunan kepada lawannya, yang memang sudah menyerah dan tidak berdaya. Namun di sisi lain, saat di Pulau Sabaody, Kizaru sepertinya membiarkan para supernova seperti Hawking, Apo, dan X-Drake kabur, meskipun telah berhasil dikalahkan oleh Kizaru. Yang terakhir, Fujitora. Pandangan keadilan yang dimiliki oleh Fujitora ini hampir mirip dengan pandangan keadilan di mata Kuzan. Fujitora memiliki moto keadilan, yaitu keadilan yang beralasan. Tidak peduli apakah dia musuh atau teman, demi keadilan yang dia anut, jika dia salah, maka dia dianggap salah. Karena itu, Fujitora berpihak kepada Luffy saat di Dressrosa, karena dia tahu bahwa Luffy tidak salah. Dia melihat alasan, bukan posisi. Karena ini juga Fujitora tidak malu-malu meminta maaf kepada Raja Riku di depan publik, karena baginya ini adalah keadilan. Setelah kejadian Dressrosa, Fujitora mempunyai ambisi untuk membubarkan sistem Shichibukai yang bertentangan dengan paham keadilannya.
Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira perbedaan pandangan pendapat tentang keadilan akan membuat organisasi angkatan laut terpecah atau mungkin sebaliknya? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.